Pertama, istilah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota di Medang Kaulan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno terdapat 3 wangsa dinasti yang pernah berkuasa, yakni Wangsa Sanjaya, Sailendra, dan Isana. Wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu beraliran Shiva. Shailendra pengikut Buddha, dan Isana wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sendok. Berdasarkan prasasti Canggal tahun 732, raja pertama yang berkuasa di kerajaan Mataram yakni Raja Sana, yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya tidak lain adalah keponakan Raja Sana, yakni putra dari Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Hal ini karena Raja Sana tidak memiliki keturunan sebagai penggantinya. Pada masa pemerintahan Sanjaya, tahun 717 sampai 746 Masehi, Kerajaan Mataram menganut agama Hindu. Raja Sanjaya memimpin sangat bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini sesuai dengan prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan emas dan padi. Setelah meninggalnya Sanjaya, Mataram dipimpin oleh Panangkaran atau Shailendra pada tahun 746 sampai 784 Masehi yang menganut agama Buddha beraliran Mahayana. Pada saat itu, agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Mataram kuno. Penganut agama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan pengikut agama Buddha berada di bagian selatan. Kemudian, Shailendra digantikan oleh Rakai Pikatan. Pada tahun 850, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Hal ini menyebabkan Wangsa Sanjaya kembali memerintah Mataram kuno dan berhasil menyingkirkan Wangsa Shailendra. Oleh karena itu, pada masa Rakai Pikatan, Mataram kuno berhasil disatukan kembali. Wilayah Mataram berkembang mencapai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sepeninggal Pikatan, Mataram dikuasai oleh Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Setelah itu, Mataram diperintah secara berturut-turut oleh Raja Daksa, Raja Tulodug, dan Raja Wawa pada tahun 924 sampai 919 yang kemudian digantikan oleh menentunya Empu Sindhu. Pada masa Empu Sindhu, pada tahun 929 sampai 949 Masehi, pusat pemerintahan Mataram dipindah ke Jawa Timur karena di Jawa Tengah terdapat letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan kerajaan Mataram hancur. Akhirnya, Empu Sindhu mendirikan dinasti baru bernama Isyana. Setelah Empu Sindhu, Mataram dipegang oleh Dharma Wangsa, cicit Empu Sindhu, yang berkuasa pada tahun 990 sampai 1016 Masehi. Pada masa ini, Mataram kuno diserang oleh Sriwijaya atas dasar balas dendam Sriwijaya sejak Mataram dipegang oleh Rakai Pikatan. Akhirnya, pada tahun 1016 Masehi, Dharma Wangsa meninggal di tangan Sriwijaya. Berikut adalah bukti peninggalan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah setelah keruntuhannya. Prasasti Canggal. Prasasti ini dalam bentuk candra sangkala ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir yang berada di Desa Canggal, berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti Kalasan ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari India Utara yang ditemukan di kawasan Desa Kalasan, Yogyakarta tahun 778 Masehi. Prasasti Mantiasi yang menggunakan bahasa Jawa kuno ditemukan di Mantiasi Kedu, Jawa Tengah dengan angka tahun 907 Masehi. Isi dari prasasti itu adalah daftar dari silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Baliti. Prasasti Klurak ditemukan di kawasan Desa Prambanan dengan angka tahun 782 Masehi, tertulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Dalam isinya,
menceritakan pembangunan Arca Manjusri oleh Raja Indra yang memiliki gelar Sri Sanggrama Dananjaya. Selain meninggalkan bukti prasasti, kerajaan ini juga meninggalkan banyak candi. 1. Candi Gatot Kaca. Candi ini dapat dijumpai dalam komplek Percandian Arjuna pada bagian sebelah barat. Lokasi komplek Percandian Arjuna berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Candi Bima merupakan sebuah candi yang didesain dengan arsitektur yang tidak biasa berguna. Bangunan ini memiliki pintu masuk yang berada pada sisi timur candi. Hal tersebut sangat berbeda dibanding kebanyakan candi yang ada di Indonesia. Candi Dwarwati ini sekilas mirip seperti Candi Gatot Kaca yang memiliki bentuk bangunan persegi. Seperti halnya Candi Gatot Kaca, pada candi ini juga terdapat lubang jendela dan pintu pada setiap sisinya. Nama candi ini diambil dari nama kerajaan Dwarawati di India. Ciri khas yang lainnya adalah pada bagian atap terdapat relief berbentuk kepala yang diberi nama kudu. 4. Candi Arjuna merupakan bangunan utama yang berada pada Komplek Percandian Arjuna. Komplek percandian ini terlihat seperti Komplek Percandian Gedong Songo. Candi ini berbentuk persegi dengan luas alas sebesar 4 meter persegi dan tinggi kira-kira 1 meter. Pada pintu candi ini terdapat sebuah bagian seperti bilik yang menonjol keluar sepanjang 1 meter. Selanjutnya adalah Candi Semar yang berada dalam Komplek Percandian Arjuna. Candi ini terletak berhadapan dengan Candi Arjuna. Tidak seperti Candi Arjuna, berbentuk bangunan Candi Semar adalah seperti balok dengan atas berbentuk persegi panjang. Keenam, Candi Puntadewa memiliki keunikan karena memiliki bagian dasar yang tingginya mencapai 2,5 meter. Jika dibandingkan dengan candi lainnya, pada Komplek Percandian Arjuna bangunan candi ini adalah yang paling tinggi sehingga terlihat lebih besar. Namun, sebenarnya ukurannya hampir sama seperti candi-candi lainnya. Sembadra berada pada urutan kelima pada Komplek Percandian Arjuna atau terletak pada bagian paling selatan Komplek Percandian. Jika diperhatikan, bangunan candi ini mirip seperti Candi Puntadewa. Hanya saja bagian dasar candi tingginya cuma 50 cm. Candi Sri Kandi terletak di antara Candi Puntadewa dan Candi Arjuna. Candi ini mempunyai alas berbentuk persegi dengan tinggi sekitar 50 cm. Candi ini juga memiliki ukiran yang terletak pada dinding di sisi timur dan selatan candi. Pada sisi timur terdapat gambar Dea Siwa dan di sisi selatan terdapat gambar Brahma. Candi Gedong Songo merupakan sebuah kompleks percandian yang lokasinya berada di Jalan Pangalan, Jubelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kompleks percandian ini terdapat 9 buah candi. Candi Borobudur merupakan candi terbesar yang ada di Indonesia. Kemegahan bangunan candi ini sudah terkenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Hal ini menarik minat banyak wisatawan asing dan lokal untuk berkunjung ke bangunan bersejarah ini. Candi ini merupakan candi bercorak Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini dibuat oleh penganut ajaran Buddha Mahayana ketika masa kekuasaan Wangsa Shailendra pada abad ke-8 Masehi. Candi Sewu merupakan candi yang menurut legenda Roro Jonggrang dibangun atas permintaan Roro Jonggrang. Candi ini menjadi candi terbesar kedua di Indonesia setelah Candi Borobudur. Candi ini terletak di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kehancuran Kerajaan Mataram kuno. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Mataram kuno diperkirakan terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Hal ini disebabkan karena di daerah tersebut tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. Yang ketiga, mendapat ancaman serangan dari Kerajaan Sriwijaya.